Technical View 25 Januari 2023 di jam 13:10 waktu sebagian barat saya merekam video ini dan kita kembali melihat pound sterling kembali turun di level 1.2320 dan ini adalah penurunan lanjutan ya. Kalau misalkan kita lihat kemarin berhasil dengan kecurigaan kita adalah double top atau potensi double top, kemudian juga candlestick kemarin ditutup dengan hanging man, kemudian juga kecurigaan berikutnya adalah terkait dengan dibantu atau didukung oleh keadaan dari RSI yang kecenderungannya lower high. Ya, artinya ada bearish divergence di sana dan confirm mengalami penurunan. Oke, penurunan kemarin berhasil menyambangi teritori 1.2262. Jadi target kita dengan sempurna mendarat di level yang sama dan juga level tertingginya kemarin adalah 1.24120 atau 24120 yang mana area sell kita adalah di kisaran 1.2390 1.2410. Jadi confirm dengan sangat sempurna. Nah, masalahnya adalah untuk hari ini apakah dia akan lanjutkan penurunan? Akan sangat bergantung dari level 1.2300 atau 1.2262 sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dari candlestick, ya inilah konfirmasi dari candle sebelumnya, berarti seharusnya dia akan terjadi penurunan. Tapi lagi-lagi teman-teman, karena bentukannya candle ini adalah polanya mirip dengan hangman, ya maka Anda cuma punya dua pilihan, apakah menilai itu sedang dalam tahap penurunan yang artinya semakin terkonfirmasi karena muncul di zona resisten, atau justru sinyal akan terjadinya pembalikan arah ke atas, yang mana kondisi tersebut dianggap sebagai kondisi dari hammer. Kalau dianggap sebagai hammer, maka diasumsikan setelah terjadi penurunan kemarin, maka saatnya untuk hari ini adalah rebound atau kenaikan. So, masih tetap harus waspada, karena level resisten 1.2420, 1.2446 saya rasa ini masih tetap harus menjadi benteng pertahanan yang kokoh. Kalau memang kita inginkan ini sebagai double top. Tapi kalau tidak, begitu penembusan, berarti dia akan menggagalkan semua kecurigaan itu dan dia akan lanjutkan rally. Bahkan kemungkinan bisa saja menciptakan level 1.26. Di grafik keempatnya, jelas kemarin kita sudah sempat sampaikan turun sampai di bawah 23,6% atau bahkan 38,2%. Tapi untuk sampai saat ini dia masih tertahan tepat di atas area tersebut. Nah, masalahnya adalah untuk kelanjutan penurunan, apakah dia masih tetap berlanjut atau tidak? Kemarin juga sempat kita sampaikan, Anda bisa melihat dari sisi ini sebagai left, ini bagian head, dan ini ternyata jadi bagian right shoulder. Dengan demikian, kondisinya adalah seperti ini, atau mungkin saja Anda menganggap sebagai teritori ini. Nah, masalahnya untuk neckline ini, sebetulnya kalau kita lihat posisinya memang sempat terjadi reverse ataupun pembalikan ya. Terutama sekarang dia sedang berada di zona tersebut 1.2324. Apakah itu berarti menggagalkan pola head and shoulder atau tidak? Yang jelas hal tersebut masih terlalu dini untuk disampaikan sebagai kegagalan. Tapi yang jelas potensi penurunan dari grafik daily yang dikonfirmasi double top ataupun bearish divergence yang masih membayangi, lalu kemudian di grafik keempat ya Anda bisa lihat sendiri lower high dan ini adalah lower low, maka kita anggap dia masih tetap dalam fase bearish. Itu sebabnya posisi ini seharusnya kita manfaatkan atau tetap kita manfaatkan untuk zona sell seperti yang sempat kami berikan tadi pagi. 2340 ataupun 2360 adalah zona sell Anda, di mana area sampai saat ini di jam 13.16 waktu sebagian barat saya merekam video, ternyata dia sudah berada di 1.2324 dengan high 1.2336. So, masih tetap cukup dekat. Anda boleh lakukan atau pertimbangkan untuk lakukan sell di area terdekat dari resisten atau tetap menunggu di angka 2340 minimum atau 2360. Dengan target maksimal 1.2220 saya rasa cukup wajar karena kita mengincar area 38.2% dari Fibonacci retracement atau yang terdekatlah 1.2280, sedikit di atas area low kemarin yang ada di 1.2262. Nah, untuk stop lossnya kami cantumkan 2420 saja. Kenapa? Karena begitu dia sudah sentuh, setidaknya kita punya titik konfirmasi dan cukup tenang untuk memutuskan apakah switch strategi menjadi buy apa tidak saat dia tembus FR 0%. Selama dia tidak tembus FR 0%, hindari switch strategi, tapi tetap pertahankan posisi sell. Dan kita lanjutkan dengan kondisi crude oil yang ternyata ambruk dengan level 80-nya, teman-teman. Oke, kita lihat terlebih dulu apakah betul-betul dia menggagalkan teritori atau areal yang kita sebut sebagai neckline dari head and shoulder atau inverse head and shoulder. Oke, Anda bisa lihat di sini posisinya meskipun dia sempat menggantung di bawah ya, di bawah trendline, tapi ditutup di atasnya. Jadi kita anggap ini false breakout, artinya belum breakout ya, belum ditembus. Artinya masih punya kesempatan untuk pola inverse head and shoulder. Kenapa? Karena posisinya ingat
inverse head and shoulder, kurang lebih ini bagian leftnya, kemudian ini bagian head, lalu kemudian ini bagian right shoulder, dan kemudian setelah penembusan kemarin, dia selayak untuk terjadinya koreksi, walaupun koreksi singkat, dan ini kita anggap sebagai koreksi singkat atau pullback ya ke zona neckline, dan dilanjutkan kenaikan karena target utamanya masih cukup jauh, berarti banyak godaan yang bisa menjegal potensi kenaikan tersebut, termasuk salah satunya kalau sampai terjadi penembusan turun di bawah level 79. Ini berarti bagian dari head and shoulder atau inverse head and shoulder-nya akan diasumsikan gagal. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4 yang tadi sempat kita intip, ternyata dia terjadi penembusan di sini. Ya, sebetulnya kalau versi yang pagi tadi kita sempat melihatnya garisnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi ini yang kita gunakan kemarin ya. Jadi kita masih memiliki kesempatan sebetulnya, kita anggap dia masih tetap bullish. Jadi dia belum tembus. Perbedaannya penarikan tadi ya, yang kita tarik dari teritori ini. Kemungkinan kalau Anda tarik dari teritori ini sampai sini, ya jelas ini sudah tembus. Tapi kesempatan kedua adalah di resisten atau support kedua. Selama dia tidak tembus, ya saya rasa kita masih tetap bisa melakukan buy. Dan juga dengan asumsi bahwa neckline tadi kita tidak ditembus ya di grafik daily. Jadi kalaupun mau, maka kesempatannya ini dianggap sebagai pullback lagi, lalu kemudian kita anggap nantinya inilah zona kenaikannya. Walaupun masih diragukan apakah dia sanggup untuk naik di atas 82 atau tidak. Minimum ya dia bisa kembali ke level 81, itu sudah cukup bagus. Tapi juga risknya adalah Anda harus pantau supaya tidak tembus 79.24. Artinya di bawah garis trendline itu berarti dia akan terjadi perubahan short term ya, artinya perubahan tren secara pendek. Lalu kemudian pemicu terkait dengan reversal bearish-nya yang paling besar adalah saat tembus 61.8%. Selama dia tidak tembus, maka masih bisa terjadi pantulan-pantulan tersebut. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan skema ataupun suggestion kami di pagi hari adalah melakukan buy di teritori 80.00 ataupun 80.20, di mana area tersebut sudah tercipta sejak pagi tadi dan sampai saat ini bertahan ya di jam 13.20 dengan running price di 80.35. High-nya masih tertahan 80.63, low 80.06. Nah, berarti ini masih open buy dengan target terdekat cukup 81.20. Anda exit saja terlebih dulu karena nanti malam ada data crude oil inventory yang dirilis oleh EIA. Kalau misalkan ternyata datanya cukup negatif, artinya tidak cukup supply di sana, mungkin dia akan lanjutkan kenaikan. Tapi kalau oversupply atau lebih banyak supply-nya, dia berpotensi kembali turun. Itu sebabnya kita gunakan ancang-ancang stop loss di 79.00, meskipun pemicu untuk reversal bearish-nya adalah 77.53. Kemudian yang terakhir, kalau kita perhatikan dari gold, di mana kondisi grafik H4, saya langsung tertuju pada grafik H4 saja. Untuk mempersingkat waktu, Anda lihat di sini, di sini, di sini, ya, dan kemudian kemarin terakhir di sini. Nah, yang dua terakhir ini sebetulnya dia sempat turun di bawah garis atau di bawah trendline, tapi kita anggap sebagai false breakout. Kenapa? Karena dia kembali ditutup di atas level garis tersebut. Dan kemudian untuk hari ini atau di jam 13.22 kembali kita melihat teritorinya kembali diuji. Nah, pertanyaannya apakah dia akan tembus atau tidak? Kalaupun misalkan kita asumsikan masih strong uptrend, itulah sebabnya sangat wajar kalau kita asumsikan silakan lakukan buy, teritorinya cukup bagus, itu adalah area supportnya, tapi kemudian SL Anda juga harus menggunakan. Sebetulnya idealnya adalah patokannya dari low kemarin, itu berarti 19.17, itu yang paling ideal. Tapi kalau misalkan menurut Anda itu terlalu tinggi atau terlalu dalam, maka Anda boleh mengaturnya kurang lebih 3-5 poin dari teritori support 1927. Artinya stop loss yang paling idealnya bisa di bawah 1917 karena kita hindari untuk false breakout, atau yang paling dekat berarti kurang lebih di 1922 ataupun 1923. Anda bisa lakukan cut loss ataupun stop loss. Nah, untuk targetnya, sebetulnya kalau kenaikan ini kita mengincar teritori yang high kemarin, 1942. Tapi yang lebih dekat mungkin di kisaran 35 ataupun 37. Lalu kemudian kalau misalkan berhasil tembus di malam hari di atas 1942,
barulah kita melihat peluang untuk terjadinya atau terciptanya 1965. Nah, di grafik keempatnya, kalau Anda perhatikan, juga kemarin sempat terjadi penurunan, tapi lagi-lagi teman-teman, di sini kondisinya tidak ditutup di bawah 61,8%. Artinya dia masih tetap ditutup di atas, berarti pula dia masih tetap dalam jalur kenaikan atau jalur bullish. Nah, untuk saat ini dia tertahan di zona 50%. Jadi kita berharap bahwa nantinya dia akan berjenjang untuk melalui kenaikan. Tapi untuk mensiasati hal tersebut, jangka pendeknya mungkin hanya melihat pantulan sampai level 1935. Dan itu berarti Anda bisa exit ya. Nah, berarti kalau misalkan lihat dari sini, sangat wajar strategi kami jalankan untuk melakukan buy itu adalah di kisaran 1928-1930. Dan kemungkinan target pertamanya 1936 atau 35 tadi, dan target kedua 1942. Dengan stop loss, ini kami gunakan yang lebih pendek saja untuk mengantisipasi kemungkinan turun di bawah 61,8%. Ingat, Anda punya alternatif atau opsi untuk melakukan buy, follow saja saat dia breakout 1942. Tapi potensi targetnya kemungkinan hanya 48 atau kurang lebih dengan acuan stop loss 1935. Untuk mengantisipasi itulah false breakout. Tapi idealnya, Anda boleh switch strategi menjadi sell kalau tembus di bawah 61,8%, berarti di bawah 1923, artinya bukan di 23-nya, tapi di bawah 23. Tapi potensi target terdekat sayangnya akan ada gangguan di 1917 setelah level low terakhir tadi malam. Selalu gunakan stop loss dan manajemen sesuai dengan aktiviti dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.